Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safruddin Rahim. Dan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi psikologi sosial dengan materi diri. Baik, untuk materi pertama yakni fenomena diri. Fenomena diri sangatlah luas, mulai dari tingkah laku orang yang mengungkapkan identitas sebagai jawaban dari siapa dirinya, hingga gejala kepribadian ganda. Fenomena diri juga tampil dalam gejala konflik identitas, pencarian makna hidup, tindakan agresif maupun reproduktif perbandingan sosial, penampilan di depan orang lain dan memilih pekerjaan. Nah, fenomena diri pun tampil dalam gangguan-gangguan psikologi seperti waham, gangguan kecemasan, narsisme, dan sebagainya. Di dalam bab ini kita akan membahas 3 fenomena diri. Yang pertama, fenomena diri tingkah laku, fenomena diri dalam penampilan, dan selanjutnya fenomena diri dalam gejala konflik identitas. Fenomena pertama yakni identitas. Ketika orang ditanya siapa dirinya, maka jawaban yang ia lontarkan akan menggambarkan konsep dirinya atau pendefinisian orang tersebut mengenai dirinya. Tingkah laku orang yang menjelaskan siapa dirinya tersebut merupakan fenomena diri yang mudah dikenali. Contohnya, ketika orang bertanya langsung kepada saya, siapa diri saya, maka saya akan menjawab adalah saya seorang laki-laki, saya tinggal di Gorontalo, nama saya Safruddin Rahim, dan saya kuliah di jurusan bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, segala hal yang saya paparkan tadi ini adalah identitas diri sejauh yang saya sadari. Paparan ini pun merupakan diri saya. Fenomena selanjutnya adalah penampilan di hadapan orang lain. Penampilan di hadapan orang lain juga merupakan fenomena diri. Ketika menampilkan dirinya di depan orang lain, maka orang tersebut akan menampilkan tingkah laku dan atribut yang dianggapnya sesuai dengan dirinya atau dengan citra diri yang ia ingin kesankan kepada orang lain. Contohnya, tampil tenang dan percaya diri, tampak antusias dan bersemangat, berpakaian rapi dan tertata, berpenampilan santai dan seadanya, banyak bicara atau sedikit bicara, bersikap akrab atau berjarak. Semua itu merupakan cara dirinya. Konsep atau definisi diri yang dimiliki oleh seseorang itu beraneka ragam cara untuk menampilkan diri. Selain itu, orang yang cenderung menonjolkan bagian mempengaruhi karakteristik dirinya yang dianggap sesuai dengan konsep dirinya atau citra diri yang ia ingin kesankan kepada orang lain. Baik, selanjutnya konflik identitas. Fenomena diri dikenali pula dengan gejala konflik identitas. Orang yang mengalami kebingungan akan identitasnya biasa disebut sebagai identitas diri. Memiliki lebih satu konsep diri yang dipersepsikan saling bertentangan satu dengan yang lain. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada definisi diri. Sebelum saya memaparkan mengenai definisi diri yang digunakan dalam penjelasan kali ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan asumsi yang mendasari perumusan dan juga kajian mengenai diri. Ada 4 asumsi yang digunakan di sini. Yang pertama, diri dihasilkan dari kesadaran. Kedua, derajat kesadaran sebagai dasar bagi perkembangan diri. Yang ketiga, diri terbentuk dan tumbuh dalam interaksi dengan orang lain. Serta yang keempat, diri terbentuk berkembang sebagai naratif. Baik, yang pertama, diri dihasilkan dari kesadaran. Pertama-tama, untuk membatasi pembahasan, kita akan berfokus pada kesadaran diri dan diri manusia. Diri pada manusia adalah hasil kesadaran dan merupakan kumpulan kesadaran. Kesadaran secara umum maupun secara pengertian lebih luasnya, dan kesadaran yang lebih khusus dan objek mencermati tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kesadaran terhadap dunia mulai dari kesadaran akan objek-objek yang ada di lingkungan sehingga dunia secara lebih luas. Itu merupakan dasar dari kesadaran diri terhadap diri sendiri.
tanpa disadari akan objek-objek di dunia atau objek di luar diri, dan tidak ada kesadaran akan diri sendiri. Yang kedua adalah derajat kesadaran diri sebagai dasar bagi perkembangan diri. Kesadaran mungkin diidentifikasikan dan pemahaman yang bersifat gradual. Dengan kata lain, kesadaran menghasilkan gradasi ketentraman pada objek. Contohnya, orang dapat menyadari dirinya sebagai satu kebenaran serta menyadari keadaan dan situasi yang dialaminya, seperti sadar akan rasa lapar yang dialami dan sedang membutuhkan makanan. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Materi selanjutnya, diri terbentuk dan tumbuh dalam interaksi dengan orang lain. Berdasarkan pemahaman mengenai diri sebagai produk kesadaran, dapat dipahami bahwa diri terbentuk dan tumbuh dalam interaksi dengan orang lain. Kesadaran diri tidak muncul begitu saja kepada manusia. Nah, maksudnya di sini dia lebih banyak ataupun dia timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, seperti itu. Baik, materi selanjutnya adalah diri terbentuk dan berkembang sebagai naratif. Asumsi diri berbentuk dan berkembang sebagai naratif ini merujuk pada konsep identitas naratif dari Richover. Menurutnya, identitas diri mengandung dua konsep, yaitu identitas dan diri. Istilah identitas berasal dari kata idem yang berarti sama, tetap, dan tidak berubah. Dan di sisi lain, identitas diri juga mengandung pengertian diri yang bersifat reflektif, berinisiatif, dan menemukan diri sendiri. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, terbentuklah definisi diri. Definisi ini mengandung pemahaman bahwa diri memiliki 5 dimensi. 1 dimensi mengetahui dan diketahui, dimensi derajat kesadaran, ketiga dimensi individual atau kolektif, keempat dimensi komponen, yang kelima adalah dimensi pengaruh pengalaman. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan penelitian mengenai diri di Indonesia. Yang pertama, penyelesaian dilema eksistensial dengan manajemen diri. Konsep mengenai diri yang dikemukakan di sini menjelaskan bagaimana orang menangani krisis identitas untuk dapat mengembangkan diri. Hal tersebut ditunjukkan oleh penelitian Takwin 2011 terhadap orang-orang yang memberikan kontribusi positif terhadap masyarakatnya, meskipun mereka pernah mengalami suatu krisis sehingga berada dalam keadaan dilema eksistensial. Penelitian tersebut, dilema eksistensial, dilakukan karena gejala ini sering dialami oleh manusia. Dilema eksistensial diartikan sebagai konflik yang menyebabkan ketidakjelasan identitas seorang. Orang yang mengalami akan gejala tersebut akan gejala kebingungan mengenai siapa dirinya, apa yang harus dia lakukan, dan juga tujuan-tujuan hendak apa yang ingin ia capai. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya hubungan antara kesadaran perubahan diri dan persepsi terhadap perubahan sosial. Penelitian Juneman dan Takwin 2011 menjelaskan pula mengenai peran kesadaran diri terhadap kecenderungan dan tingkah laku individu. Penelitian tersebut mengkaji gejala persepsi individu terhadap situasi yang ada di dunia, baik di lingkungan kita maupun di lingkungan yang lebih luas. Gejala yang menjadi fokus kajiannya adalah persepsi terhadap perubahan terjadi di lingkungan. Untuk materi terakhir kita kali ini yakni tokoh psikologi dalam pembahasan diri. Ada 2 tokoh psikologi dalam pembahasan diri. Yang pertama William James, terus yang kedua Hubert Hermans. Itu merupakan 2 tokoh dalam pembahasan psikologi dalam diri, seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak video ini mengenai diri.
The more you know yourself, the better you are with yourself, and then the better you are with other people. Kalau kamu ditanya, siapa sih yang bisa membuat kamu bahagia? Sudah pasti jawabannya adalah diri sendiri. Tapi, apakah kamu sudah benar-benar tahu apa yang bisa membuat kamu bahagia? Dari Marissa Anita, kita bisa belajar untuk mengenali diri dengan baik. Hari-hari ini kita seringkali dibuat lupa. Lupa tentang siapa diri kita karena kesibukan terus bekerja atau terlalu asik di sosial media. Lupa tentang makna hidup ini, lupa untuk mencari jati diri. Banyak orang menghabiskan waktu tanpa tujuan. Bisa jadi karena sekedar kebiasaan, atau mungkin hal-hal yang tanpa disadari membuat ketagihan. Hidup mungkin jadi terasa hampa. Ya, hari terasa begini-begini aja dibandingkan orang lain yang terlihat selalu tertawa. Jangan biarkan hidup orang lain jadi tolak ukur yang bisa membuat kamu jadi insecure. Pengennya sih selalu bersyukur, tapi gimana Miss Mary? Hidup saya rasanya sudah hancur. Stop. Berhentilah untuk merasa bahwa kamu adalah orang yang paling menderita. Tapi coba untuk bisa melihat realita yang memang benar-benar ada di dunia nyata. Lakukan apa yang memang penting, bukan yang membuat kepala kamu makin pusing. Terkadang terlalu banyak informasi bisa membuat kita jadi disorientasi. Terkadang terlalu banyak informasi bisa-bisa berujung pada depresi. Berhentilah untuk menangisi apa yang tidak sesuai ekspektasi. Jadikan itu amunisi untuk memberikan kontribusi. Karena masih begitu banyak hal dalam hidup yang bisa kita apresiasi. Dari Marissa Anita, kita juga diingatkan untuk selalu bertanya kepada diri sendiri. Ambillah waktu sejenak untuk menguak semua yang ada dalam benak. Apakah ini berguna untuk saya? Atau mungkin tidak berguna? Apa yang saya suka? Apa yang saya bisa? Putuskan dan lakukan apa yang bisa membuat kamu merasa nyaman. Di zaman yang semakin maju, gadget mungkin memang perlu. Begitu juga dengan media sosial yang selalu membagikan banyak hal. Tapi ingat, jangan biarkan kamu jadi banyak menghayal dan jadi gak masuk akal. Apalagi menjadikan itu semua hanya untuk menjadi terkenal. Karena pikiran adalah aset yang paling mahal. Pergunakan dengan maksimal dan jangan sampai menyesal. Hidup ini bukan hanya sekedar scrolling dan posting. Tapi ada begitu banyak hal yang jauh lebih penting. Kamu gak akan jadi apa-apa kalau kamu hanya menilai diri kamu dari jumlah like dan komen. Tapi ubahlah dunia dengan cara yang berbeda. Itu baru luar biasa, itu baru keren. Sosial media itu baik jika digunakan dengan baik. Sosial media memang bisa kamu manfaatkan, tapi jangan sampai jadi kamu yang dimanfaatkan. Pilih yang positif yang membuat hidup kamu jadi lebih produktif. Tidak ada kata selesai untuk mengenal diri sendiri. Semakin kamu memahami apa yang ada di hati, maka hidup kamu akan terasa lebih berarti. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kamu menemukan jawabannya? Siapakah diri kamu dan apa yang kamu mau? Saya Mary Riana, and this is Zero to Hero Lessons from Marissa Anita.